itu kalau duduk sama orang yang diomongkan klub bola itu atau klub bola yang lain? Tentu klub bola yang dicintai. Yang doyan makan bakso, hobi makan bakso. Kumpul sama temennya yang diobrolkan cuman bakso. Yang memang itu hobinya main futsal, kumpul dengan siapapun yang diomongkan cuman futsal. Nah kalau kita ngaku cinta pada Rasul Muhammad SAW, kira-kira orang yang cinta sama Rasul itu ciri-cirinya kelihatan apa itu? Sering menyebut nama beliau SAW. Kalau ada orang ngaku cinta sama Rasul SAW, tapi jarang menyebut nama Rasul SAW, kira-kira cintanya diragukan atau dikukuhkan? Cintanya diragukan. Kalau ada orang ngaku cinta Rasul SAW, kemudian ketika nama Rasul SAW disebutkan hatinya tidak bergetar, kira-kira cintanya itu palsu atau beneran? Contoh, boleh saya ngasih contoh. Fulan jatuh cinta dengan fulana. Tidak saya kasih contoh pakai nama, banyak yang protes. Ya, saya kasih contoh, fulan jatuh cinta dengan fulana. Si Fulan ini lagi duduk dengan teman-temannya. Tiba-tiba salah seorang temannya nyebut fulana, namanya disebut fulana. Maka si Fulan yang jatuh cinta dengan fulana tadi, ketika nama fulana disebut, hatinya berdesir enggak? Berdesir kan? Kemudian wajahnya timbul perubahan enggak? Ya timbul perubahan, memerah, malu. Temannya langsung kira, kayak gini ngopo tuh? Wah, aku mau nyebut jenenge kok salah tingkah, salting. Ya. Saya cuma nyebut namanya kok kamu jadi salah tingkah. Semakin malu. Kamu senang sama dia? Ora, aku ora. Disebut lagi namanya semakin kelihatan. Semakin kelihatan. Itu si Fulan yang jatuh cinta dengan fulana. Nah ini ada orang yang aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi disebutkan namanya Rasul Muhammad SAW, hatinya tidak ada perubahan. Hatinya tidak ada respon. Tubuhnya itu enggak menyambut, ya, tidak menyambut sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam mengucapkan doa yang menakutkan. Ya. Malaikat Jibril alaihi salam itu mengucapkan doa yang sangat menakutkan, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik melangkahkan kakinya naik mimbar. Langkah yang pertama, tiba-tiba Rasul mengucapkan amin. Langkah yang kedua, Rasul mengucapkan amin. Langkah yang ketiga, Rasul mengucapkan amin. Maka sahabat juga heran, gak ada yang doa, kok Rasul mengucapkan amin. Dari sini para ulama menyatakan, berarti mengaminkan doa itu kebiasaan para sahabat. Ya, mengaminkan doa kebiasaan para sahabat. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, itu kebiasaan para sahabat. Kenapa? Buktinya mereka heran, kok ini ada amin, gak ada yang doa. Ada amin, tapi gak ada yang doa. Berarti biasanya ada yang doa, kemudian ada yang mengaminkan. Maka selesai ceramah, Rasul ditanya SAW, ya Rasulullah, tadi panjenengan naik mimbar mengucapkan amin, 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 padahal nggak ada yang doa. Maka Rasul bersabda SAW yang artinya, sesungguhnya tadi malaikat Jibril mendatangiku ketika kulangkahkan kaki yang pertama. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasul SAW, ya, itu ada 3 kan ya. Salah satunya, jika ada seseorang yang disebutkan namamu SAW, kemudian dia enggan untuk bersalawat kepadamu SAW, maka semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Ucapkan amin. Itu perintah malaikat Jibril pada Rasulullah. Didoakan oleh malaikat Jibril siapa yang disebut Rasul Muhammad SAW, kemudian bibirnya enggak menggerakkan sholawat, hatinya tidak bergerak sholawat, didoakan jauh dari rahmat Allah. Artinya didoakan masuk neraka. Ini panjenengan kok diam semua dan enggak sholawat? Hah? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi biasakan kalau nama Rasul disebut sallallahu alaihi wasallam, enggak usah diperintah. Begitu disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang seperti itu umat Islam. Ditunjukkan kebanggaannya pada Rasulullah SAW, ditunjukkan rasa cintanya kepada Rasul Muhammad SAW. Cinta itu dilahirkan, cinta bukan disembunyikan.
Memang cinta harus dilahirkan. Sampai ketika ada seorang sahabat lewat, kemudian sahabat yang satu mengatakan, saya sungguh cinta pada orang itu. Ini seorang sahabat pria mencintai sahabat pria yang lain. Cinta karena Allah. Maka Rasul mengatakan, kamu udah kasih tahu dia belum kalau kamu mencintainya? Belum ya Rasulullah. Fakhbiruh, sampaikan padanya, saya cinta sama kamu. Maka diparani, saya cinta sama kamu. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana semoga Allah mencintaimu sebagaimana Allah telah membuatmu mencintaiku. Jadi orang yang jatuh cinta kan harus dilahirkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah SAW, kemudian kita itu enggan bersolawat, kira-kira pantas nggak disebut kekasih? Nggak pantas ya? Nggak pantas. Nah, insya Allah ini 1 jam kurang lebih kita akan ngobrol tentang sholawat. Mau enggak? Ini diam semua ini. Kelihatan tegang gitu. Ini tegang atau khusyuk? Bedanya khusyuk sama tegang apa ya? Ya, orang khusyuk itu nyantai. Kalau orang tegang enggak khusyuk. Tegang itu banyak pikiran. Kalau khusyuk pikirannya santai, hatinya santai. Tapi fokus pada apa yang didengar dan dibicarakan. Nah begini. Coba ayat-ayatnya kan semua hafal ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. 1. Innallaha. Inna artinya inna adalah sesungguhnya. Kemudian Allah. Setelah itu para malaikat. Setelah itu kalimat sholawat. Allah itu maha benar. Andai kata Allah tidak pakai kalimat inna di dalam wahyunya, Allah cuma ngomong Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, itu udah luar biasa. Allah dan para malaikatnya udah cukup. Tapi Allah tidak merasa cukup untuk mengucapkan Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi. Allah nggak merasa cukup seperti itu. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung masih perlu memberikan penegasan kepada wahyunya. Artinya apa? Hai yang mendengar ucapanku ini, rungokno. Dengarkan, ini bukan sembarangan. Kata-kata saya satu ini, kalimat saya yang satu ini, kalimat yang sangat penting. Makanya Allah mengatakan, Innallaha, sungguh Allah. Sungguh Allah, sungguh malaikat, semua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, ya, itu kan kemudian Allah merintahkan, hei orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, kira-kira solawatnya panjenengan semua dengan solawatnya Allah itu sama enggak? Sama enggak? Tidak mungkin bisa sama kan? Sholawat kita dengan sholawat malaikat kira-kira sama enggak? Nggak mungkin sama kan? Terus Allah merintahkan kita sholawat pada Rasul Muhammad SAW. Gimana caranya? Kalian sholawat pada Nabi. Arti sholawat itu doakan Nabi. Maka sahabat bingung waktu itu. Kalau mengucapkan salam mereka paham, Assalamualaikum. Tapi disuruh mendoakan Nabi, doakan apa ini? Ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Bingung mereka. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau mengucap salam kami ngerti. Nah, kalau salawat bagaimana? Mendoakan Anda ini doa yang bagaimana? Maka Rasul bersabda SAW, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Ucapkanlah, ya Allah, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, tadi yang diperintah solawat siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian kita orang yang beriman disuruh solawat. Rasul mengajarinya solawatnya bagaimana? Ya Allah, solawatlah engkau kepada Nabi. Ini lucu gak? Allahumma artinya ya Allah. Sholli artinya bersolawatlah engkau.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Sayyidina Muhammad SAW. Pertanyaan saya, tadi yang disuruh salawat siapa? Kita semua kan? Disuruh salawat. Saat kita bingung caranya salawat, ngadep Kanjeng Nabi. Kemudian nanya Kanjeng Nabi SAW, gimana caranya salawat? Nabi ngajari, ucapkanlah, ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kita pernah salawat atau enggak pernah salawat? Siapa yang salawat? Allah. Karena Allah sudah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka terbukti ketika kita bersalawat, itu Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu adalah doa. Kita minta kepada Allah, ya Allah, engkau yang salawat pada Nabi. Kenapa seperti itu? Karena Rasul mengajarkan kepada kita semua, tidak ada satu makhluk Allah yang bisa melaksanakan perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi seperti yang dimau Allah, kecuali Allah sendiri. Mohon paham? Salawat pada Nabi artinya muliakan Nabi, doakan Nabi, agungkan Nabi, tinggikan derajat Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. As-sana wa ta'zim wa du'a dan lain sebagainya. Nah sekarang kita disuruh memuliakan, memuji, mengagungkan. Mampu tidak kira-kira? Seperti yang dimau Allah? Tidak mampu. Karena tidak mampu, maka Rasul mengajarkannya, silahkan kamu minta saja sama Allah. Biar Allah yang memuliakan aku, memuji aku, meninggikan derajatku, dan mendoakan aku. Makanya ucapan sholawat, ya Allah, hendaknya engkau yang bersalawat kepada Nabi. Jadi kalau panjenengan sholat, rumangsa panjenengan yang sholawat. Iya. Ya, keliru atau betul? Gaya nih. Aku sholawat. Apa arti sholawat kita? Ya, kemudian kalau kita sholawat, ya rumangsane ya, yang kita sudah berjasa pada Nabi gitu kan, udah amal soleh ya, sudah amal soleh. Kita menghasilkan sesuatu. Lalu yang sholawat itu Allah, bukan kita. Kita minta sama Allah, tolong ya Allah engkau sholawat. Nah, ini yang kerja siapa? Makanya urusan sholawat itu pakai fi'il mudhari min af'alillah. Sholawat itu merupakan bagian daripada fi'lullah, perbuatannya Allah, dan perbuatan Allah yang tanpa henti, yang sifatnya qadim, dari dulu dan sampai kapanpun Allah tidak akan pernah berhenti bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah mungkin sedikit saya ulangi, kemarin saya sampaikan di beberapa majelis, cuman kan di rumah ini belum ya, belum. Ada yang mungkin nanya begini, itu yang suka sholawatan tuh terlampau, overacting katanya, overacting muji Nabi, overacting sholawat pada Nabi. Sholawat itu nggak usah banyak-banyak, ya sholawat nggak usah banyak. Sholawat itu cukup di atahiyat, itu sudah sholawat, ya nggak usah sholawat yang lain. Mungkin ada yang komentar begitu. Ya coba kita dengarkan dulu komentar-komentar orang yang mungkin belum paham, ya, agar kita bisa menjelaskan sebetulnya bagaimana. Ada lagi yang ngomong, mosok muliakan Nabi kok lebih dari muliakan Allah. Muliakan Nabi lebih dari muliakan Allah. Hidup kok solawat, daripada solawat lembut genah tasbih, subhanallah, itu kan muliakan Allah. Kenapa tasbihnya sedikit kok solawatnya kebanyakan? Kok kebanyakan sholawat, tasbihnya sedikit, tahlilnya sedikit. Kok muliakan Nabi lebih daripada memuliakan Allah? Pernah dengar begini enggak? Pernah ya? Ya, ini gara-gara yang ngomong gak mudeng. Ya, gara-gara yang ngomong gak mudeng. Makanya malam hari ini yuk kita buat diri kita mudeng, sehingga kita bisa insya Allah dengan izin Allah membuat orang lain mudeng, buat orang lain paham. Saya mau ambil contoh begini. Kemarin pengajian saya udah kasih contoh macam-macam. Malam hari ini mau ngasih contoh apa ya? Misal begini. Andai kata ini buku, andai kata ya, ini sebuah buku terbaru karya saya. Misal nih ya, saya ngomong, beli buku ini. Buku ini luar biasa.
Ya, beli buku ini. Buku ini luar biasa. Saya senang dengan buku ini. Saya cinta dengan buku ini. Buku ini merupakan apa yang dicari ada semuanya. Saya mau nanya, ini buku karya saya yang nulis. Saya yang nulis. Saya ngomong beli buku ini luar biasa, buku ini hebat. Saya senang dengan buku ini. Sebetulnya yang saya puji diri saya atau bukunya? Coba direnungkan. Saya yang nulis buku ini, saya yang menerbitkan buku ini, ya, saya yang ngedit buku ini. Kemudian saya ngomong beli buku ini buku terhebat saya, buku ini buku terbaik saya. Semua yang dicari ada di buku ini, beli buku ini. Kira-kira yang saya puji bukunya atau sayanya? Sayanya. Orang pasti ngomong, orang itu ya terlalu memuji dirinya sendiri. Betul kan? Muji dirinya sendiri. Sekarang saya mau nanya, Nabi Muhammad SAW itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Makhluk artinya ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaannya Allah. Ciptaan Allah yang biasa atau yang paling baik? Yang paling baik. Semua ciptaan Allah luar biasa, tapi ini ciptaan Allah yang paling luar biasa. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Allah sendiri. Kenapa ciptaan Allah yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW, menjadi luar biasa? Karena Allah menciptakannya dengan cahayanya. Khalaqala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya nura nabika Muhammadin SAW min nurih. Allah menciptakan Rasul itu, zatnya Rasul, hakikatnya Rasul SAW, dari cahayanya Allah. Makanya ciptaan yang satu ini luar biasa. Dan dari ciptaan yang satu inilah muncul ciptaan-ciptaan yang lain. Sumbernya semua ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah kemudian mengagumi kemampuannya menciptakan Nabi Muhammad SAW. Allah mengagumi kemampuannya membuat Rasul itu seindah mungkin. Allah mengagumi kehebatannya di dalam menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi Muhammadnya, tetapi karena ini ciptaan Allah yang terbaik. Pertanyaan saya, ketika Allah bersolawat kepada Nabi, sebetulnya yang Allah puji siapa? Siapa? Allah. Yang Allah puji adalah Allah. Karyanya Allah. Di situ berarti kebesarannya Allah. Di situ kehebatannya Allah. Di situ keagungannya Allah. Di situ keindahannya Allah. Allah sedang mengagumi kemampuannya, kemahahebatannya sendiri. Bon paham? Nah, kalau kemudian Allah merintahkan kita sholawat, artinya Allah ngajak apa ini? Ngajak kita mengagumi ciptaannya. Allah mengajak kita memuliakan ciptaannya. Bukan ciptaannya karena ciptaannya, tapi mengajak kita memuliakan ciptaannya karena ini Allah yang menciptakan. Kalau kita menyambut ajakan Allah itu, Allah senang enggak? Senang. Kemudian kalau kita memandang remeh, kemudian nah enggak lah, cukup sehari 5 kali saja saya sholawat. Kira-kira Allah jengkel? Saya umumkan, kata Allah, saya umumkan. Innallah, ini Allah ngumumkan nih, kalamuh qadim. Dalam wahyunya, sesungguhnya Allah ngumumkan kepada langit, kepada bumi, kepada alam semesta. Allah, aku bersolawat pada Nabi, malaikatku bersolawat kepada Nabi. Ini ada manusia dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil. Hei orang-orang yang beriman. Sholawat dan salamlah kalian kepada Nabi. Adem wae. Biasa-biasa saja. Dingin-dingin saja. Kira-kira malaikat gregeten mboten? Hah? Jengkel enggak malaikat? Jengkel. Alam ini kira-kira gemes enggak ya? Lihat manusia yang seperti itu, gemes. Allah kira-kira murka enggak? Murka. Makanya malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit ngadep kepada Nabi Muhammad SAW yang baru mau naik mimbar, melangkahkan satu kaki. Dari gemesnya
lihat manusia-manusia model begitu, malaikat Jibril dongo neraka. Pun paham? Makna hadisnya begitu, udah paham? Paham ya? Nah sekarang kita ambil kebalikannya. Ambil kebalikannya. Ada orang belum diperintah, diperintah. Dia udah melaksanakan, duduk sholawat, jalan sholawat, apapun aktivitasnya sholawat. Kira-kira malaikat senang nggak? Senang. Kemudian kalau malaikat senang, Allah senang nggak? Senang. Kalau udah Allah senang, kira-kira alam semuanya senang nggak? Senang. Nah, kalau dari situ saja. Belum kita bahas adit-aditnya. Kira-kira gitu ya. Orang yang rajin sholawat itu pangkatnya tinggi atau rendah? Nah, panjenengan pengen banyak sholawat atau sedikit sholawat? Gampang ya ngajak orang sholawat ya. Ayo, pengen banyak atau sedikit? Betul. 1 hari 1000 sanggup? Mesti pakai insya Allah. Masya Allah. Insya Allah itu artinya jika dikehendaki oleh Allah. Kita banyak sholawat bukan cuma dikehendaki, diperintah sama Allah. Kok mesti pakai insya Allah? Kurang ajar men. Bawa nama Allah buat bela diri. Insya Allah. Oh, cetok-cetok wela-wela Allah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita masih ngomong insya Allah. Malaikatnya gemes ki ngene piye to ya. Ya, 1000 itu sedikit, tidak banyak. Bener nggak banyak 1000? Teman-teman saya yang udah mempraktekkan semua komentar. Ternyata Ustadz, Bib, Fal, 1000 itu cuman sebentar. Ada yang tadinya 1 jam udah naik jadi 45 menit. Semakin diamalkan nanti semakin